antara kita. Ada hidup terdapat di manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia, Yesus.
sudah menang atas kebinasaan itu. Dan kami percaya Engkau memerdekakan setiap pribadi yang Tuhan pilih. Engkau memerdekakan setiap umat-Mu yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan persiapkan sebagai pelaksana dari ketetapan Tuhan, sebagai pelaksana dari kehendaknya Tuhan, sebagai pelaksana dari rancangan Tuhan pada akhir zaman. Kekuatan yang memberikan kemenangan Tuhan alirkan atas setiap pribadi. Kuasa yang memberikan kekuatan, kuasa yang memberikan kebangkitan, kuasa yang memberikan kesembuhan, kuasa yang memberikan kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Sucikan kami, tahirkan kami, sehingga persekutuan dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan meteraikan dengan kuasa perjamuan kudus, membawa hidup kami semakin bertumbuh ke dalam kasih dan anugerah Tuhan. Oleh kuasa anugerah, oleh kuasa kasih-Mu, layakkan Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kasih dan anugerah-Nya, pada kesempatan pagi ini kita boleh mendapat kesempatan untuk kembali memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Demikian juga kita boleh memahami dari penderitaan salib yang olehnya kita mendapatkan kemerdekaan dari segala perbudakan dosa, dari segala keinginan daging,
sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan, dan keselamatan itu kekal adanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan di dalam Kristus yang sampai saat ini terus dikerjakan atas setiap umat manusia yang mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Pengorbanannya hanya memiliki satu tujuan, bahwa pengorbanan Kristus bertujuan untuk menebus umat manusia dari segala dosa, dari segala ancaman maut, dari ancaman kebinasaan. Dia hanya satu kali berkorban untuk menebus dosa kita, untuk menyucikan segala dosa kita. Terlebih dari itu, dia satu kali berkorban untuk menyempurnakan seluruh umat yang sudah ditebusnya, yang sudah dimerdekakan dari segala dosa dan maut, harus disempurnakan di dalam Kristus. Dibaca surat Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 dibaca ayat 12 sampai 14. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Amin. Yang sudah dikuduskan, yang sudah dimerdekakan dari ancaman maut, dari perbudakan dosa, harus disempurnakan. Ini Tuhan yang mengerjakan. Tidak ada satupun manusia yang ada di bumi atau makhluk apapun di bumi yang mampu menyempurnakan manusia. Sehebat apapun, sesakti apapun manusia yang merasa sakti dan hidup di bumi ini, mereka tidak bisa menyempurnakan manusia. Sesama ciptaan tidak bisa menyempurnakan ciptaan itu sendiri. Yang bisa menyempurnakan ciptaan adalah Sang Pencipta itu sendiri. Siapa dia? Dia adalah Logos yang sudah menjadi manusia. Logos yang sudah menjadi manusia itu akhirnya menyempurnakan kasihnya dalam korban. Dia berkorban sendiri, menyempurnakan hidupnya di bumi sebagai imam besar agung. Satu kali berkorban untuk menguduskan setiap umat manusia berdosa. Yang ia kuduskan harus sampai pada kesempurnaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti, kita harus memahami kedatangannya yang pertama dengan tujuan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Kedatangannya yang kedua untuk membawa kemuliaan kepada setiap pribadi yang sudah disempurnakan lewat pengorbanannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ibrani pasal 9 mulai ayat 24.
Jelas dia berkorban satu kali untuk menyempurnakan yang dia sucikan, yang dia kuduskan. Ibrani 9 ayat 24 mulai, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. ya, dia mendahului. Setelah dia menyelesaikan karyanya, setelah dia datang yang pertama untuk menebus dosa kita, memerdekakan umat manusia lewat pengorbanannya, maka akhirnya dia kembali ke surga. Untuk apa? Untuk kepentingan kita. Dia menyediakan tempat bagi umat pilihannya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, Bagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. terus Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, Pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. ya, pada zaman akhir zamannya Tuhan Yesus waktu itu, dia melaksanakan titah kerajaan Allah itu dengan tujuan, dengan misi menghapus dosa umat manusia, menebus dosa manusia lewat pengorbanannya sendiri. Terus Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya untuk satu kali saja. cukup sebagaimana firman menjadi daging, maka cukup satu kali saja sebagaimana manusia adanya, memasuki, menjalani satu peristiwa yang namanya kematian. Terus pasal ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, Untuk menanggung dosa banyak orang. ya, Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. amin. Kita sedang menantikan kehadirannya yang kedua. Kehadirannya yang pertama dengan misi menebus dosa, mentahirkan. Dengan darahnya dia tampil sebagai imam besar untuk menyucikan, mentahirkan, membebaskan dari segala kecemaran, dari segala cacat celah. Sementara kedatangan yang kedua, maka dia membawa mahkota kemuliaan, di mana mahkota kemuliaan itu hanya diserahkan, dianugerahkan kepada mereka yang menantikan dia dengan setia sampai pada akhir. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada akhir zaman ini kita harus menjadi pelaksana dari apa yang disebut Paskah itu. Pada akhir zaman ini ada rahasia, ada misteri yang harus menjadi bagian kita. Kita tidak cukup percaya dan menerima apa yang namanya berkat. Ya, seringkali kalau kata berkat dikorelasikan dengan materi. Jika ketika materi itu tidak terpenuhi, maka banyak orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun, yang menjadi kecewa, dipermainkan karena materi. Banyak manusia tidak bisa menyelami kehidupannya. Banyak manusia tidak ngerti apa sih yang menjadi tujuan dari kehidupan ini. Untuk apa sih aku ditugasi di bumi ini? Sebab tanah air saudara sebenarnya bukan di bumi ini. Tanah air saudara yang sejati adalah kerajaan 1000 tahun damai. Yerusalem baru, surga yang kekal, itu tanah air saudara yang asli, yang sejati. Sementara saudara datang ke bumi dengan berbagai macam cara, saudara datang ke bumi dengan berbagai
macam jalur. Oleh sebab itu kita harus ngerti tentang rahasia di balik gulungan kitab. Ketika kita mengerti rahasia di balik gulungan kitab, yang itu hanya dipercayakan kepada anak domba Paskah itu, maka saudara akan memiliki satu perjuangan, memiliki satu tanggung jawab yang tidak sebatas kepada kalau di tengah-tengah keluarga saudara tidak cukup membesarkan anak, saudara tidak cukup berkeluarga, membangun nikah, dulu tidak punya apa-apa, akhirnya ketemu yang namanya perempuan, yang perempuan ketemu laki-laki, katanya berjodoh, langsung akhirnya minta nikah, disebutlah laki-laki itu suami, disebutlah perempuan itu istri. Di dalamnya nanti berkembang biak, akhirnya ada anak-anak. Sebagai orang tua, ketika sudah memahami gulungan kitab itu, nanti saudara tidak cukup ngasih makan gedene bocah, nyekolah ke bocah dengan biaya yang puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan rupiah, bahkan ratusan juta mungkin. Perjuangan sudah tidak berhenti sampai di situ. Kalau perjuangan sudah hanya sampai di situ, sama halnya saudara condong kepada kebinasaan. Sebab dunia ini sedang diskenario dengan perkembangan teknologi menuju kebinasaan. Pemerintahan Indonesia, pemimpin-pemimpin yang baru, kalau tidak hati-hati, kalau tidak waspada, kalau tidak punya kelembutan hati, tidak punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, mereka tidak berdaya menghadapi gejolak persoalan ke depan. Mereka tidak akan punya kemampuan. Mereka tidak bisa berbangga diri sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RT RW. Mereka mati kutu tidak punya kemampuan untuk mengatasi persoalan itu. Tetapi kalau pemimpin-pemimpin bangsa ini punya kelembutan hati, punya kesadaran diri bahwa di atas semuanya itu ada yang berkuasa penuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka setiap orang yang percaya diberi kuasa. Percaya bahwa dunia ini ada, alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang memiliki. Untuk apa kita ada di bumi, di planet ini? Tuhan mempercayakan hidup kita untuk memelihara, sehingga harmonisasi kehidupan di alam semesta ini dapat berjalan dengan baik, seimbang. Apakah keseimbangan harmoni kehidupan itu terjadi? Semakin rusak. Harmoni kehidupan ini semakin rusak. Mana dulu ada banjir bandang, sekarang banjir bandang nerjang kota. Sudah lihat berita-berita di YouTube, bukan hanya Indonesia. Dulu sampah itu plastik, daun-daunan, kayu, ranting dan lain sebagainya. Sekarang mobil jadi sampah, ya, memambang orang ini. Kalau mereka sudah terus mengalir terus di bawah arus itu sampai ke laut, mau diambil. Atau kalau langsung tergulung, tertimbun tanah, tertimbun pasir, tertimbun lumpur, batu-batuan, batu-batu gede ini sak mobil-mobil itu berundung. Sapa sing dorong? Batu
sebesar itu gluduk di jalan datar. Saudara, Tuhan marah sebab manusia memperkosa hukum kerajaannya. Manusia berusaha mengubah undang-undang itu yang sudah ditata oleh Tuhan untuk dihormati manusia. Manusia tidak menghormati lagi tatanan yang baik itu karena ambisinya. Saudara, makanya perlunya dia hadir mengorbankan dirinya sehingga setiap orang yang menerima pengorbanannya, setiap orang yang menghargai pengorbanannya, maka orang itu adalah imam-imam yang rajani. Imam-imam yang rajani yang menghargai pengorbanan darah Kristus itu akan dipercaya menjalankan amanat agung demi keselamatan bumi, demi kedamaian bumi, demi kedamaian suatu bangsa, demi kedamaian umat, demi kedamaian keluarga. Harus ada yang mau berkorban. Saudara, yang namanya imam itu ada aturan bagaimana hidupnya seorang imam. Demi terciptanya kedamaian, maka sebagai imam besar dia korbankan nyawanya, dia korbankan darahnya demi kedamaian umat. Berbanding terbalik pada akhir zaman, banyak orang mengaku imam, tetapi bukan imam yang mendatangkan damai sejahtera. Banyak imam pada akhir zaman ini imam yang koplak otaknya, imam yang bodoh, sekalipun berdiri di tempat-tempat ibadah, di mimbar-mimbar ibadah, ya masih ada imam yang lurus pada kebenaran firman. Tapi banyak imam yang sudah tidak lagi takut kepada firman. Banyak imam yang takut kepada jemaat, diancam jemaat. Kalau firmannya terlalu keras, mendingan pergi dari gereja itu. Gitu-gitu. Manusia akhir zaman begitu. Kalau firmannya semakin keras, nanti justru cari tempat lain. Sopo sing kuat. Ngono iku sejak zaman Tuhan Yesus wis ono. Manusia model seperti itu banyak. Apa kata mereka? Siapa yang kuat? Siapa yang tahan? Pada Tuhan Yesus menyampaikan soal apa? Roti hidup. Barang siapa memakan roti itu, dia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa tidak makan roti kehidupan, maka dia akan mati. Apa makan roti kehidupan? Bersekutu dengan salib. Ketika pengajaran salib itu disampaikan, bagaimana masing-masing pribadi menyalibkan dagingnya, merobek-robek keinginan dagingnya, ibaratnya begitu. Ngikuti aturan hukum kerajaan Allah, bukan ikuti aturan daging, kemauan daging. Itu kalau dikupas sedikit demi sedikit sampai
istilah lipatan-lipatan dosa itu dikupas, dikorek-korek itu kan perih, dirasa-rasa, dipikir-pikir, didiskusikan. Mesti ini gak boleh, mesti ini gak boleh. Daging memang tidak boleh, tidak boleh kalau dikorek-korek, sebab itu menyakitkan. Atau barang siapa menuruti keinginan daging, dia adalah setru Tuhan. Lah pilih nanti. Jadi gembala itu wis ngopo wae mesti disalahke kan. Ngomong apa padahal saya domone firman. Wenceng penyucian ngono. Ana sapa sing kuwane kaya ngene? Setiap orang diadol-adol terus. Ada yang bilang diintimidasi, dipressure terus. Saya ini cuma menyampaikan ketika saya kan tidak ngerti berapa waktu yang harus saya habiskan untuk pelayanan. Kalau suatu saat sudah itu ketemu guru-guru yang dipersiapkan Tuhan itu, 7 bintang itu bukan orang-orang yang sungkanan. 7 guru ini hamba-hamba Tuhan yang betul-betul tidak kompromi dengan yang namanya penyimpangan. Ditaati berkat, tidak ditaati penghukuman. Nanti kalau sudah masuk ke genapan kitab Wahyu, garisnya hanya begitu. Kemudian berak nanti banyak korban di situ. Kami kan hanya berpesan, anak cucu dikasih tahu nanti ketika ke depan nanti menghadapi tokoh-tokoh seperti itu, jangan membiasa berbantah-bantah. Dalam hal firman saya itu tidak mau debat. Ini kebenaran, taati, diberkati, gak gelem, ya wis, gitu aja. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri, titik. Firman jangan dianalisa dengan akal. Kok tambah salah meneh. Kalau bukan ahlinya, kalau bukan bidangnya, jangan punya asumsi-asumsi tentang firman. Nanti salah. Sebab itu masing-masing pribadi harusnya ya. Pengorbanan Kristus itu bertujuan untuk menanggung sebuah beban, menyampaikan rahasia itu lewat pengorbanannya, rahasia yang akan terjadi pada akhir zaman, yang harus diketahui oleh umat Tuhan, yang harus diketahui pengikut-pengikutnya. Apa yang akan terjadi di balik gulungan kitab itu sudah tertulis. Rahasia di balik gulungan kitab itu sudah dipercayakan kepada anak domba Paskah itu. Maka ketika kita menghargai korban Paskah, maka kita juga mengerti, kita memahami rahasia gulungan kitab itu. Sudah berulang kali saya sampaikan. Dunia semakin hari bukan yang sebaik-baik, bukan semakin indah, bukan semakin baik. Perekonomian ke depan bukan semakin enak. Perekonomian dunia semakin dikuasai oleh orang-orang yang tamak, maka Tuhan semakin marah.
Pemerintahan dunia pada akhir zaman semakin dipegang oleh orang-orang yang tamak. Kemarahan Tuhan akan semakin memuncak. Terlalu mudah menghabiskan sebuah bangsa. Dan itu sebuah kepastian. Kuasa Tuhan pasti dinyatakan atas orang-orang fasik. Nah, bagaimana sekarang menuju kepada kesempurnaan tabisan kita sebagai imamat yang raja? Imam, bicara imamat, maka kita masing-masing pribadi adalah imam-imam yang raja. Berdiri sebagai imamat mulai dari personal, terus imamat di tengah-tengah keluarga. Patokannya sudah ada. Bagaimana seorang imam harus hidup? Bagaimana seorang imam harus melayani? Bagaimana seorang imam harus bersama-sama anak? Bagaimana seorang imam harus berkata-kata? Bagaimana seorang imam harus mengambil sikap ketika menghadapi persoalan? Semua sudah ada aturannya. Maka ketika belum tahu, ketika belum paham, masing-masing harus sabar mengendalikan diri, bertanya. Saudara baca firman, belum ngerti maknanya, saudara boleh WA. Kalau mungkin saking sibuknya ngemen ke pastori tidak bisa, boleh WA, sehingga saudara tidak salah menafsirkan. Banyak jemaat pada akhir zaman akhirnya tersesat. Karena apa? Tergoda kepada persekutuan-persekutuan yang tidak dikehendaki Tuhan. Berjejaring harus, bersinergi harus, tetapi semua ada aturan, sebab saudara tegak sebagai imam-imam yang rajani berdasarkan korban Kristus. Saudara, kembali kepada pengorbanan Kristus itu menyempurnakan imamat saudara. Nah, sebelum menuju kepada kesempurnaan imamat, ada tugas yang harus saudara kerjakan. Ada misi yang harus kita gumuli. Sebab saudara bekerja pada akhir zaman, bukan zaman akhir. Apa bedanya? Zaman akhir kalau akhir zaman. Kan padha diwale katanya. Akhir zaman adalah kesudahan dari semua ciptaannya. Sampai dia memunculkan, menunjukkan langit yang baru, bumi yang baru. Sekarang manusia, para ilmuwan berusaha mencari bumi yang baru itu, tapi belum ketemu-ketemu. Padahal sudah ada. Cuma masih ditutup sehingga tidak diketahui oleh manusia. Saudara, mari kita baca. Setelah dia berkorban di kayu salib, satu kali dia berkorban untuk menyempurnakan tabisan imam. Wahyu pasal 5. Jadi bagaimana kita menghargai pengorbanan Kristus itu
dan apa yang terkandung di dalam gulungan kitab itu? Oleh ayat pertama, Wahyu pasal 5. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Dimeterai dengan 7 materai artinya tertutup rapat, tidak boleh dibuka sembarang orang. Di dalam gulungan kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Sekalipun demikian tetap tidak terbaca. Terus, Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? ya, terus Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. ya, terus Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. ya, terus Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang ditulis ke seluruh bumi, Ya, yang 7. diutus ke seluruh bumi, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Amin, sampai situ dulu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita pahami, bahwa setiap imamat yang rajani yang menyadari bahwa dirinya ditebus oleh darah pengorbanannya, maka dia punya tugas. Dia menerima rahasia gulungan kitab itu. Dari siapa? Dari anak domba Paskah itu. Dari dia yang sudah berkorban di kayu salib, mempercayakan rahasia gulungan kitab itu, memberitahukan rahasia gulungan kitab itu kepada umat Tuhan. Apa rahasia gulungan kitab itu? Di dalam Matius pasal 24, rahasia dari gulungan kitab itu diantaranya bahwa pada akhir zaman akan muncul para penyesat, akan datang penyesatan, akan terjadi deru perang di sana sini, berbagai bangsa, antar negara, antar kerajaan bangkit untuk mengadakan peperangan. Terjadi krisis pangan, gempa bumi terjadi di mana-mana. Sementara ada siksaan, ada kebencian muncul antar golongan, antar komunitas, antar personal. Ketika kesulitan demi kesulitan itu muncul, maka di sana juga akan muncul sebuah kebencian. Karena masing-masing harus berdiri untuk tetap eksis. Bagaimana bisa hidup? Berbicara tentang hidup, kebutuhan pangan, maka mereka berebut, berkompetisi. Tidak di kalangan atas, sampai kalangan atas, sampai menengah, sampai bawah. Kalau di negeri yang dikatakan subur makmur, tetapi kekurangan pangan, ini kan sebuah kebodohan. Bapak Presiden pernah mengatakan, kalau kita sampai impor, bodoh. Iya kan? Saya ingat. Bolak-balik impor, gula impor, beras impor. Bodoh sekali kita ini. Tetapi yang berkekahanan akhirnya juga impor kan. Jadi bodoh bareng.
sebagai warga negara. Sing bodho sapa ya sudah dari atas bodho kabeh ngono. Lah piye? Sekarang masyarakat mau bertani wayahe pupuk angin. Saya ini ngalami sendiri masalahnya. Pupuk subsidi harganya berapa? Ada yang sampai dijual 300.000 satu karung. Ada yang sampai dijual 400.000 satu karung. Itu karungnya bersubsidi. Sekalipun digelontorkan berapa ribu ton pupuk bersubsidi, kalau akal nggak waras, distribusinya tidak waras, podo wae, petani tetap dicekik, nggak bisa hidup. Itu fakta. Akhirnya muncul diproduksi pupuk yang menyerupai, kualitasnya lebih rendah. Karena kesulitan demi kesulitan. Sampai nanti ketika Wahyu pasal 6 itu digenapi, Meterai ke-5, Meterai ke-6 digenapi. Tidak berdaya semua. Terus itu ketika jadi pemimpin, tetaplah jadi pelayan, akrab, bermasyarakat, itu lebih enak. Sebab apa? Kalau yang maha dahsyat, yang maha kuasa itu sudah bertindak dengan tongkat kuasanya, maka tidak ada yang berdaya menghadapi kemarahannya. Akan terjadi kemurtatan di mana-mana, terjadi skandaliso, kemurtatan. Banyak orang-orang yang tersandung dan menjadi sandungan. Terjadi pengkhianatan. Terjadi pengkhianatan. Terjadi pemberontakan kepada para pengkhianat. Tuhan Yesus itu katakan lebih baik tidak lahir. Jadi dosa pengkhianat itu berat. Seorang pengkhianat itu hidupnya tidak akan damai. Makanya Yudas itu matinya bunuh diri. Saul itu matinya bunuh diri. Karena apa? Mengkhianati panggilan. Orang yang mengkhianati posisi hidupnya tidak akan dimanapun mau milih tempat yang paling katanya nyaman, damai. Kalau mau orang itu berusaha pindah dari posisinya, itu orang yang tidak damai, tidak akan damai. Tapi kalau masing-masing organ tubuh ini berada pada posisinya, maka orang lain juga damai, saudara juga damai, si organ tubuh itu juga damai. Betul? Contohnya gimana? Organ tubuh yang tidak ada tempatnya sehingga membuat tidak damai. Contohnya apa? Baik saudara sendiri maupun bagi orang lain. Rambut. Kalau rambut itu pada posisinya, orang kesandung enggak? Orang damai enggak? Coba andai kata rambut itu lepas, langsung pindah di mangkok,
Ada orang yang tidak bisa makan gara-gara rambut. Mulia tidak dia? Si rambut tadi mulia enggak? Dimuliakan tidak? Orang lain loh. Nah kalau mangan tidak damai. Gara-gara apa? Anggota tubuhmu berpindah posisi, geser dari tempatnya. Tapi selagi rambut itu masih di tempatnya, orang lain, oh indah dia. Bisa diterima. Ya orang coba untuk pas makan bareng-bareng, oh kadang makan kan jangan wong akeh suara ketemu karo guyu ngakak, lupa bahwa gigimu kok ono sing pinjaman, langsung ucul pak kotak ning ngarepmu ngono. Apa kira-kira diterusne guyu? Anggota tubuh kalau lepas dari posisinya maka dia tidak mulia. Yudas lepas dari posisinya, apa Yudas mulia? Ternyata 30 keping perak itu tidak menjadikan Yudas damai. Saul yang ketoknya bijak, ayo kita korbankan aja, soal musuh di depan kita. Kalau kita korbankan, kita sembelih korban ini, nanti kita menang. Sementara imamnya belum datang. Kadang kita ini melihat persoalan yang terlampau besar sehingga kita nabrak aturan. Kalau itu jatahnya imam, yang imamnya ada sendiri sudah ditunjuk, tapi belum datang kok. Ya, tunggu konfirmasi. Kalau sudah ada konfirmasi, oh tidak datang karena silahkan. Maka kalau saudara sebagai WL mungkin telat karena ada pohon tumbang atau apa, saudara sehingga telat, saudara cepat konfirmasi. Kalau belum ada konfirmasi, maka kami yang di ruangan ini juga tidak berani mulai. Karena apa? Itu aturan iman. Amin. Saul guru-guru soal musuh yang sudah kelihatan mau nyerbu dia. Kita nanti pasti kalah karena kita belum bakar korban persembahan kepada Tuhan. Sementara imam belum datang, yang ngimami untuk persembahan korban belum datang. Saul gak sabar, cepat-cepat di acara IDW tanpa konfirmasi. Salah di hadapan Tuhan. Jadi jangan seakan-akan karena ini insidentil, tapi tanpa konfirmasi dengan yang bertugas. Makanya kalau ada yang berhalangan tugas, cepat konfirmasi supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Amin. Itu menjaga tahbisan kita masing-masing, karena kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara itu adalah senilai darah pengorbanan Kristus. Saudara, rahasia gulungan kitab itu diantaranya tentang kemurtatan, tentang pengkhianatan, tentang munculnya nabi-nabi palsu, tentang kebekuan kasih yang mula-mula yang membara itu hilang, krisis pangan, gempa bumi, bencana alam, diantaranya itu isi gulungan kitab. Yang akhirnya kitab Nabi Yehezkiel mencatat di sana timbul ratapan karena peristiwa-peristiwa tadi yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24. Akhirnya muncul keluh kesah, menimbulkan keluh kesah, menimbulkan rintihan, proses, ada ratapan,
Yesaya mencatat begitu. Jadi isi gulungan kitab itu, Yesaya pasal 2 ayat 9-10. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur padaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku, gulungan kitab itu ditulisi timbal balik sebelah dalam dan luar. Dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Ini kondisi akhir zaman yang ada hanya ratapan. Saudara bisa bayangkan tanaman padi kurang seminggu panen, terendam banjir berhari-hari, berminggu-minggu. Terus apa yang diharapkan? Yang harusnya dipanen tetapi akhirnya busuk. Jumlahnya ratusan bahkan ribuan hektar. Manusia sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi siapa yang bisa nahan air hujan? Akhirnya hanya rintihan, hanya ratapan, hanya keluh kesah yang terjadi di sana sini. Ini belum. Sebab itu berbahagia orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berbahagia orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Melihat kenyataan demikian, bagaimana kita meresponi itu semua? Kalau kita kembali ke Wahyu pasal 5 ayat 4 tadi, tua-tua yang ngerti, imam-imam yang paham kegerakan pembangunan tubuh Kristus, mereka menangis bergumul, mohon kemurahan Tuhan, sekiranya gulungan kitab itu dipahami, dimengerti oleh setiap pribadi, maka tua-tua itu semakin hari semakin tunduk. Ketika di tengah-tengah tahta itu dan keempat mata itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, menerima gulungan kitab. Syaratnya kita harus siap bersekutu dengan proses Allah. Semua peristiwa terjadi, Tuhan punya mau, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya maksud, sehingga ketika anak domba itu menerima gulungan kitab dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu, ayat 8 Wahyu pasal 5, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, syukurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, ya, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, sebagai imam-imam yang rajani, tersungguh ketika rahasia gulungan kitab itu diungkapkan, disampaikan. Apa isi gulungan kitab? Di sana rintihan, ratapan, keluh kesah. Nah sekarang ketika saudara sebagai orang tua, sebagai tua-tua, di setiap tempat, di setiap waktu, kumpul sama siapa, ketemu sama siapa, di sana yang diungkapkan hanya keluh kesah. Orang selalu menceritakan tentang kesusahan hidup, tentang penderitaan hidup. Tidak pandang itu yang punya uang atau tidak punya uang. Ada keluh kesah yang dia ceritakan, ada penderitaan yang dia ceritakan. Nah,
ketika saudara sudah ngerti tentang isi dari gulungan kitab itu, bahwa manusia akhir zaman akan menghadapi kesulitan hidup, terus respon kita piye sebagai imam-imam yang rajani? Apa saudara mau ikut tersungkur mengandalkan Tuhan, seraya menyembah Dia, seraya membawa cawan emas itu, membawa kecapi, sementara cawan emas itu penuh dengan kemenyan, banyak menundukkan diri di dalam doa, banyak menundukkan diri di dalam sembah. Ketika saudara itu dekat dengan Tuhan, apapun kondisi saudara, Tuhan sanggup memulihkan saudara. Sekuat apapun manusia, seganteng apapun manusia, secantik apapun manusia, dunia ini berada dalam otoritas goncangan. Ada orang bekerja di suatu perusahaan sudah 10 tahun, kurang lebih, dipercaya, termasuk orang kepercayaan dari tempat itu. Tahu-tahu langsung diputus, des, kamu keluar. Biasanya punya gaji, akhirnya nganggur. Orang mengandalkan apa? Kalau pemilik perusahaan, pada dia itu orang kepercayaan, tahu-tahu langsung putus hubungan kerja, keluar. Kami sudah tidak pakai lagi, tanpa ampun. Saudara, dunia ini keras. Akhir zaman ini penuh dengan keluh kesah, dengan rintihan, dengan ratapan. Sebagai orang tua sudah melihat anak, sudah melihat cucu saudara dengan keluh kesahnya. Cucumu ketika dia sudah mulai sekolah, kira-kira apa dia itu tidak menderita? Apa tidak stres? Pinter-pinter lah sebagai orang tua. Ada titik stres atas anak-anak. Anak-anak sekarang itu kebanyakan enak. Saya dulu ke gereja itu 26 kilo kurang lebih dari rumah itu. Naik sepeda panjang, saya berbonceng sama kakak dari kampung itu ke kota Jogja, dari jalan provinsi Sentolo masuk ke desa itu berapa, 7 kilo atau kira-kira jalan Makadam itu. Masih SD kelas 1 itu sudah wirawiri, pagi jam 4 sudah bangun untuk pergi ibadah. Dan tidak boleh ngantuk-ngantuk galer-galer dulu. Jauh-jauh dari kampung. Anak-anak sekarang terlalu enak. Tetapi saudara harus bijak dalam mendidik mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan menghadapi tantangan. Terlahir sebagai anak-anak yang tidak cakap, tidak terlatih dalam penderitaan. Sebab itu, ini tugas kita. Ketika saudara tidak tersungkur dengan banyak membawa cawan emas, banyak kemenyan, artinya
Ada doa-doa yang saudara panjatkan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk komunitas, berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk kedamaian dunia. Apa yang bisa kita kerjakan? Hanya sibuk ikut menderita, sibuk ikut berkeluh kesah, sibuk mewarnai ratapan. Ingat, saudara sudah diberikan otoritas kemenangan. Menang melawan maut itu, menang melawan penderitaan. Jangan terikat dengan persoalan-persoalan yang membuat saudara nyaman. Ya kalau sekolah, anak-anak sekolah sekarang mengantuk-ngantuk. Ibadahnya berapa jam? Ngono nyambi turu. Yang ngantuk melek sih ngomong. Apa meneh oleh kontrak. Ini titip sama kucing. Samping mungkin anu semprotan aku banyu aki. Awani dia takut aku ini. Takut aku nanti gigit. Masih muda, kayak kurang gizi atau mungkin cacingan. Di pastor itu banyak sambiloto, deblok sambiloto sak gelas di jus gitu. Yogi langsung orang geblak. Banyak waktu yang saudara habiskan, saudara buang-buang untuk main HP, sehingga ibadah Tyler ibadah dilongong. So bayangin nek ngono urip dhewe. Saya itu ngomong jujur, saya tidak. Saya harus tidak berani itu apa pegang HP saya itu tidak berani. Tap HP, oman di meja, kadang di kasur, di kamar itu dia tidak berani. Pokoknya kalau opa tidak izinkan, ada tidak boleh pegang, tidak boleh main. Ya kalau pas ibadah diakali sama mama. Dia suka kereta atau apa gambar-gambar alat berat itu, dia tenang. Tapi di rumah tidak tenang. Sesaat kan tapi opa adik pengen lihat kereta, tapi sebentar ya. Opa yang nyarikan. Ya adik duduk di situ. Standing lah. Jangan dekat-dekat. Mundur. Iya Pak. Dia lihat setengah jam, paling lama 1 jam. Udah. Tapi opa panas, nanti meledos, kan? Dipegang. Oh iya, anget. Bukan panas opa ini, anget. Ya anget itu mendekati panas. Udah selesai, jamnya habis. Oh iya, nggak apa-apa. Main Lego. Saya dites ngerangkai Lego, nggak bisa. Opa kok begitu? Ini adik yang ngajari sih. Bikin ini, bikin itu. Dia telaten. Menang kayak gitu. Udah, kalau udah nata Lego itu bikin apa nih? Menara, bikin itu, nggak bisa diganggu. Saya ngomong juga, saya awasi juga. Saya tidak. Nek iya tak turuti. Minta makan apa itu, pokok dimakan tak turuti. Oh makanya dia itu tidak sembarang. Artinya tidak sembarang itu terus apa-apa dia tidak. Dici-cici terus, tidak mau. Tidak enak. Dia tidak punya variasi makan yang neko-neko kayak gitu. Saya tegasi. Karena apa? Kamu nanti satu saat akan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ya sekalipun untuk menerok CD dari belakang itu lupa. Dia itu hanya bikin kolam ini loh tadi. Yang minta air siapa?
Dia pelan-pelan ya. Nih saya tuh marahin masnya, langsung dirangkul kaki saya. Opa berhenti, opa berhenti. Adik tadi yang minta air. Mas tidak salah. Ampun, maaf, maaf. Yaudah bersih. Tidak lama-lama nanti gatel tangannya. Ngerti? Bukan saklek, tidak boleh sama sekali. Dia biar-biarnya udah kali di sungai belakang dia renang di sungai seperti itu, sekalipun airnya campur baur, kencing sapi, kencing orang dan lain sebagainya kan. Cuma naik nih, wes suwe, aku di sini ngono lho, di sini kali ku bening ya, aku yang ngomong lah, karena pampers jalan di sini. Lagi kali dibuangi pampers dan lain sebagainya kotor, kasihan nanti kalau gatel-gatel. Ya diizinkan sesaat. Hati-hati kalau genter. Jadi kita siapkan, kita melihat ke depan tantangan yang dihadapi anak cucu kita tidak semakin ringan. Kita posisi sebagai orang tua, mari kita belajar bersyukur, tersyukur di hadapan Tuhan. Banyak mendoakan mereka, banyak mengampuni mereka. Terus apa kalau bukan doa? Berikan contoh untuk hidup yang takut kepada Tuhan. Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Terus? Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Menyembah. Setiap pribadi yang menghargai korban Kristus, yang merasakan kekuatan kasih Kristus, maka punya kreativitas untuk terus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Itu kemenangannya Imam Ar-Rajani pada akhir zaman. Rahasia gulungan kitab sudah ngerti. Bagaimana manusia pada akhir zaman ditandai, diselimuti, diwarnai dengan rintihan, dengan keluh kesah, dengan ratapan. Sekolah senang-senang ketika mau sempurna, bikin tugas ini, bikin tugas itu, bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi. Perlu fokus, perlu serius, perlu konsentrasi. Itu penderitaan. Tapi ketika kita hidup di dalam sembah, tersyukur menyembah Dia, menundukkan diri di hadapan Tuhan, ada kekuatan yang membela saudara, ada kuasa yang menyertai saudara, ada perlindungan yang menaungi saudara setiap saat. Jangan menjadi tua-tua, jangan menjadi imam-imam yang berhenti tersungkur, sibuk dengan perasaannya sendiri, sibuk dengan persoalannya sendiri. Ketika saudara tidak pernah terbeban dengan persoalan orang lain, selamanya saudara bulat pada persoalan. Tetapi ketika engkau letih, lesu, berbeban berat, saudara mau tersungkur dan memikul
maka Tuhan memberikan kekuatan yang dasar. Tuhan berikan kemenangan yang sempurna itu untuk saudara kerjakan dari hari ke hari. Tentang hari esok, Tuhan menjamin saudara, sebab Dia hidup untuk hari esok saudara. Dia hidup untuk memberikan kemenangan atas saudara. Dia bangkit dalam kemuliaannya untuk memegang tanganmu erat-erat sehingga berkemenangan. Apalagi yang saudara takutkan. Syukuri semua yang terjadi, peristiwa demi peristiwa yang terjadi, kondisi, situasi yang terjadi atas keluarga, atas pribadi. Belajar bersyukur, ayo tersungkur di hadapan Tuhan. Mengucap syukur karena Engkau masih ada melindungi kami. Engkau masih ada membela kami. Engkau masih ada memberikan kesehatan. Engkau masih ada memberikan kekuatan. Maka selagi orang tuamu masih ada, selagi mamamu masih ada, selagi suamimu masih ada, selagi istrimu masih ada, anak-anakmu masih ada, tersungkur di hadapan Tuhan. Bekerjalah bersama-sama demi amanat aku. Ketika saudara masih ada, itu karena Tuhan. Saya ulang, saya tegaskan kembali. Saudara sebagai imamat rajani karena Tuhan. Saudara sebagai suami karena Tuhan. Saudara sebagai istri karena Tuhan. Saudara ada sebagai anak karena Tuhan yang menaruh semuanya. Jangan salahkan sana sini kenapa aku ada. Dan keberadaanku adalah penderitaan. Syukuri kalau sudah bisa merasakan penderitaan. Sebab Kristus sudah lebih dulu menderita untuk saudara. Dia berjuang, dia berkorban memberi teladan. Dia sanggup menyucikan, dia menyembuhkan, dia membebaskan, dia memerdekakan. Dan dia nyatakan kekekalan hidupnya juga untuk hidup saudara yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.